Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mei Jesi Hombing, salah satu mahasiswi dari Universitas Jambi Angkatan 2020 di Ilmu Politik Fakultas Hukum. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Nah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pemikiran politik dan jelaskan pula relevansi pemikiran politik dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Nah, saya akan mencoba menjawab nomor 1. Pemikiran politik merupakan konsep-konsep yang terdapat dalam politik yang digunakan untuk menjalankan suatu tindakan politik dalam pencapaian tujuan politik itu sendiri. Nah, politik ini telah ada sejak zaman dahulu. Kemudian pemikiran politik ini juga dianggap sebagai suatu gagasan tentang perwujudan masyarakat, bangsa dan negara, atau yang disebut dengan sistem politik ideal yang dicita-citakan, serta cara pencapaiannya. Ide atau gagasan tentang sistem politik ideal diperlukan sebagai pedoman penentu arah perilaku politik seseorang, sekelompok orang, atau elit politik masyarakat, bangsa, dan negara. Ide atau gagasan tentang masyarakat, bangsa, dan negara ideal tersebut tidak hanya dalam bidang politik, melainkan meliputi hampir seluruh segi kehidupan manusia. Tentu relevansi pemikiran politik dan ilmu pengetahuan adalah pemikiran politik yang merupakan bagian dari ilmu sosial yang memiliki objek-objek kajian di dalamnya. Nah, kegiatan sosial ataupun politik yang berhubungan dengan masyarakat yang saling mempengaruhi di dalamnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan latar belakang timbulnya pemikiran politik Indonesia dan jelaskan pula hubungan pemikiran politik dengan kekuasaan politik. Saya akan mencoba menjawab. Munculnya pemikiran politik di Indonesia dilatar belakangi oleh bangkitnya nasionalisme modern pada tahun 1900. Secara nyata diawali dengan munculnya sekelompok kecil mahasiswa dan cendekiawan muda yang memandang dunia modern sebagai tantangan terhadap masyarakatnya. Para mahasiswa dan cendekiawan muda yang kebanyakan dari mereka yang telah belajar di luar negeri, kemudian setelah di Indonesia mereka membawa ideologi-ideologi yang mereka dalami di luar negeri. Minat terhadap persoalan-persoalan politik menjadikan mereka sangat intens mendiskusikannya, bahkan berkembang menjadi pemikiran kritis yang sistematis. Karena para mahasiswa dan cendekiawan mengidentifikasi perkembangan pemikiran kritis yang sistematis ini, pada akhirnya menjadi pemikiran yang jelas dan tegas tentang kemerdekaan Indonesia, serta cara terbaik untuk mencapainya, yaitu langkah konkret yang dilakukan adalah dicetuskannya tujuan dan cita-cita yang dimaksud. Contohnya adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tentunya hal ini tidak lepas dari kondisi politik pada saat itu. Setelah lahirnya pemikiran politik, cendekiawan mulai berorientasi pada kekuasaan politik, ingin melepaskan diri dari pemerintah kolonial pada saat itu dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah pada 17 Agustus 1945. Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaan. Kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pemikiran politik sesuai dengan tujuan negara. Pemegang kekuasaan yang masih belum mempunyai pengemudi sistem politik, seperti penentuan ideologi yang sesuai dan cocok dengan karakter bangsa. Dari hal tersebut, tentunya hubungan antara pemikir dengan pemegang kekuasaan atau politik itu sangat diperlukan. Selanjutnya nomor 3 dengan soal jelaskan apa saja pemikiran politik yang bertentangan dengan nasionalisme Soekarno dan siapa saja tokohnya. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama yaitu komunisme.
Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya yaitu agar terciptanya masyarakat yang komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Tokohnya adalah Musso. Oke, soal nomor 4 yaitu sebutkan 5 aliran politik Indonesia menurut Herbert Reed dan Lance Castle. 5 aliran politik menurut Herbert Reed dan Lance Castle adalah: yang pertama yaitu komunisme, yang kedua yaitu sosialisme demokratik, yang ketiga yaitu nasionalisme radikal, yang keempat adalah tradisionalisme Jawa, dan yang kelima adalah militerisme. Baiklah, saya akan menjawab soal yang terakhir yaitu nomor 5 dengan soal pergerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru mengubah tradisi politik Indonesia bergeser menjadi demokrasi politik yang inal. Apakah pergeseran tradisi politik tersebut akan berdampak yang jauh lebih baik, atau kita tetap kembali menggunakan tradisi politik di zaman Orde Baru atau sebelumnya alias Orde Lama? Jelaskan pendapat Anda. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan yang lebih baru dan secara hukum menuju arah yang lebih baik. Tradisi politik Indonesia bergeser menjadi demokrasi yang institusional. Menurut saya hal ini berdampak jauh dan sangat jauh lebih baik daripada tradisi politik di zaman Orde Baru. Nah, masa reformasi banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang, termasuk di bidang politik. Reformasi juga memberikan berbagai kebebasan bagi masyarakat, salah satunya yaitu kebebasan dalam berpendapat atau mengutarakan pendapat. Namun pada saat sekarang ini, kasus-kasus yang muncul pada zaman Orde Baru seperti korupsi, oligarki, dan sebagainya marak terjadi pada zaman reformasi sekarang. Politik banyak yang terjerat kasus korupsi dan menguatnya oligarki di tubuh partai politik. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Banyak kekurangan dari jawaban yang saya sampaikan. Atas kekurangan tersebut saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.